amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dikritisi. Jadi memang beliau adalah kiai besar, kiai yang cerdas, literaturnya sangat banyak dan banyak menginspirasi, banyak memberikan pengetahuan kepada umat ini. Alhamdulillah. Itulah beliau sebagai pencerah umat, beliau sebagai orang NU, kiai NU yang bersinar. Dan beliau adalah dari keluarga besar kiai, terah kiai. Maka yang paling berhak disebut Gus itu adalah Gus Baha. Anak kiai, turunan kiai. Tradisi di Jawa menyebut anak-anak kiai itulah disebut dengan Gus. Terah daripada para kiai itulah disebut Gus. Tetapi jika ada orang bukan anaknya kiai, itu sebenarnya tidak pas disebut Gus. Ya, kiai saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang profil Gus Baha ini semua orang rata-rata sudah tahu. Bagaimana beliau belajar, dibesarkan di lingkungan pesantren. Keluarga besarnya pun para santri, para kiai, dan belajarnya pun tidak tanggung-tanggung bertahun-tahun. Dan beliau adalah sering menyatakan diri sebagai alim, orang alim atau ulama atau kiai. Aku iki kiai. Ya enggak apa-apa, menurut beliau harus percaya diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sebesar apapun orang, secerdas apapun orang, sealim apapun orang, pastilah ada kekurangannya, betul? Pastilah ada kekhilafannya, betul? Pastilah ada kesandungnya, karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, dan nisyan, lupa atau tidak sengaja lalai. Jadi inilah yang menjadikan umat Islam dimanapun dalam ajaran agama Islam ini tidak boleh terlalu memuja seseorang seolah tidak pernah salah. Ini sikap berbahaya. Bahkan sikap yang baik itu adalah meluruskan dikala salah, mengingatkan dikala lupa. Betul? Maka kita sebagai pecinta Gus Baha yang menyerap ilmu-ilmu dari beliau, yang mengagumi beliau dengan kecerdasannya itu, ya kita akan sangat sayang kepada beliau jika ada kesalahan-kesalahan, ada kekhilafan-kekhilafan beliau, dan kita ingin agar kekhilafan itu diberitahukan kepada beliau, diberitahukan kepada masyarakat bahwa beliau ini sedang salah misalnya. Mungkin kesalahan itu dari perspektif kita, menurut beliau tidak salah misal, ya itu boleh-boleh saja karena mungkin beda perspektif, beda pandangan, tetapi ini harus diungkapkan agar masyarakat bisa melihat dari dua sisi. Menurut sisi Gus Baha begini, menurut sisi masyarakat begini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana Gus Baha dikritisi dari dua kubu. Yang pertama dari kubu Forza, fans of Rhoma Irama dan Soneta. Ini sudah lama sebenarnya kejadiannya, tetapi pada kesempatan video kali ini ingin digabungkan bagaimana orang-orang mengkritik Gus Baha dari berbagai kelompok dan berbagai sisi. Yang kedua dari kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau mereka yang setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini dua kelompok ini cukup besar dan cukup mewakili daripada suara-suara Nahdliyin pula, karena dua-duanya juga para Nahdliyin. Pertama tentang Gus Baha yang sempat dikritik oleh Forza, fans-fansnya Rhoma Irama, terkait pernyataan beliau bahwa pedangdut itu nggak boleh diikuti kata-katanya.
orang alim terlalu merasa tinggi dan ada sedikit kesombongan dalam diri beliau. Inilah yang ingin kita ingatkan kepada beliau Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Justru sebagian besar bahaya atau kerawanan orang-orang alim itu adalah pada kesombongannya, tergelincirnya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dari Forsa. Kemudian dari para pendukung Kiai Haji Imaduddin, kritik kepada Gus Baha adalah beliau hanya mengakui literatur Ba'alwi, hanya membaca literatur Ba'alwi, hanya mereferensikan keilmuan beliau pada kitab-kitab yang dikarang Ba'alwi. Ini tentu saja tidak adil, karena seorang ulama, seorang ilmuwan itu harus balance dari kedua sisi. Mirip misalnya seperti fikih, ada yang pro dan ada yang kontra, maka dua-duanya harus dibuka sumbernya, harus diteliti, harus dipelajari. Tidak bisa salah satu dipegang, salah satu dibuang begitu saja. Tetapi yang dilakukan Gus Baha adalah tidak seperti meneliti keilmuan-keilmuan lainnya yang beliau canggih, yang beliau hebat, yang beliau kritis. Jadi ketika berbicara keilmuan lain, misalnya fikih, misalnya pandangan ulama, misalnya perbandingan madhab, dan lain-lainnya itu yang beliau pelajari sehari-hari, beliau akan sangat detail meneliti satu persatu sumber yang pro dan kontra. Tetapi ketika berbicara tentang Ba'alwi, berbicara tentang Habib, berbicara tentang Yaman, Hadramaut, beliau tidak memakai ilmu yang selama ini dipakai. Jadi alat-alat penelitian beliau, otak-otak kecerdasan beliau itu ditaruh dulu, kemudian dipakailah cara-cara awam, cara-cara bukan kiai, bukan ulama, bukan peneliti, tetapi cara-cara dogmatis, cara-cara doktrin. Jadi beliau hanya mengambil satu saja dari literatur Ba'alwi saja, kitab-kitabnya Ba'alwi, sejarah-sejarahnya Ba'alwi, kemudian doktrin-doktrinnya Ba'alwi beliau serap secara sempurna tanpa diimbangi dengan referensi-referensi atau literatur-literatur luar Ba'alwi. Jadi yang luar Ba'alwi beliau singkirkan, yang Ba'alwi beliau tanamkan dalam otak, kemudian beliau ceramahkan. Itulah yang terjadi. Sehingga beliau ini cenderung ya membela Ba'alwi, setuju dengan Ba'alwi, berhusnudzon dengan Ba'alwi. Dalam hal berhusnudzon kita memaklumi, karena kiai-kiai dulu itu tidak melakukan penelitian. Ketika ada dikabarkan ini keluarga Nabi, ya sudah, husnudzon, berbaik sangka saja. Nur